kita mulai saja cerita malam ini. Tapi setiap kali ada titik-titik, enggak kan ya? Setiap kali ada apa? Ada titik-titik. Berarti itu adalah pertanyaan yang harus dijawab. Yang bisa jawab bakalan dapat bintang. Oke. Nanti kakak-kakak sekolah minggu tolong lihatkan siapa yang angkat tangan paling cepat, nanti maju ke depan atau langsung jawab. Nanti kalau jawabannya benar dapat bintang. Kita mulai, kita lihat. Oke. Pertama, setelah pemberitahuan ketiga tentang penyaliban Yesus, Yesus pergi ke kota Yerusalem. Di sana orang-orang sedang mempersiapkan perayaan Paskah umat Yahudi saat itu. Nah, umat Yahudi itu 1 tahun mereka pergi ke kota Yerusalem. Ada yang tahu berapa kali? 1 kali kan? Nah, 2 kali? Nah, mereka pergi ke kota Yerusalem 3 kali 1 tahun. Nah, saat itu mereka merayakan Paskah. Lanjut. Lalu, nah lihat nih banyak titik-titik. Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggangi seekor. Edward dah jawab. Yang lain kuda, ini kuda deh. Oh, yang tadi pertama jawab Edward. Edward keledai, dia betul. Bintang 1. Yesus Edward menunggangi seekor kedelai. Keledai. Kamu tadi jawabnya kuda, salah. Dan warga Yerusalem titik-titik dia kamu yang belum jawab. Ya betul, warga Israel. Warga Yerusalem menyambut. Mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Mereka banyak memperbicarakan ada seseorang bernama Yesus Kristus yang datang. Bahkan banyak orang yang percaya dia adalah juru selamat, Mesias yang telah dijanjikan. Yang tadi jawab boleh dikasih bintang ya Kak? Lalu yang kedua tadi, siapa yang kedua tadi? Orang-orang menghamparkan titik-titik mereka. Belum daun. Kira-kira apa yang mereka hamparkan selain daun? Ya? Apa? No, tetap. Bukan. Apa? Edward dulu fokus ke bintangnya aja, dia jawab lah itu. Fokus ke bintangnya. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Belum daun, belum. Lain. Mereka menghamparkan pakaian. Kakak yang dapat bintang. Mereka menghamparkan pakaian mereka, jubah-jubah mereka. Mereka hamparkan di sepanjang jalan supaya Tuhan Yesus lewat di situ. Lalu ada juga yang memotong titik-titik. Daun kurang tepat. Ini yang biasanya pohon, lalu ada cabangnya lagi. Itu apa namanya? Ya, Noel. Ya. Mereka memotong ranting-ranting dan menebarkannya sepanjang jalan. Siapakah yang mereka sambut tadi? Tuhan Yesus. Yang ada titik-titiknya kan. Mereka menyambut kedatangan sang raja. Lanjut. Duduk bagus sedikit Elin kan nih. Elin. Tapi waktu mereka tiba di Yerusalem, takut kursinya ada patah. satu orang yang pergi kepada imam-imam kepala. Siapa dia? Ayo. Siapa yang pertama jawab? Ya, oke, Kak Krisnya lihat ya. Ada satu dari 12 murid Yesus yang namanya Yudas Iskariot. Dia pergi kepada imam-imam kepala. Dan berapa keping uang perak yang dia terima? Ya, Aileen benar. 30 keping uang perak. Dia menjual Tuhan Yesus. Dia mau menyerahkan Tuhan Yesus supaya disalibkan. Ya, bintang. Karena waktu itu Yudas sangat menginginkan ambil satu. Lalu tibalah mereka dalam perjamuan malam terakhir.
dalam merayakan Paskah? Tarik, Mereka siap. makan Siap apa jawab, dan siap minum jawab. apa? Edward ya. Edward. Oh, nih, banyak yang dapat nih. Mereka makan roti apa? Edward udah jawab roti tidak beragi Mereka katanya. makan roti apa? Edward udah jawab roti tidak beragi tadi. Edward udah jawab. Ya, roti tidak beragi. Edward udah Mereka jawab. makan roti tidak beragi yang rasanya tawar. Dan mereka juga minum anggur. Oke, yang bisa jawab ini yang dapat bintang. Sebagai lambang dari apa? Ya, betul. Itu melambangkan penyaliban Yesus, melambangkan penderitaan Yesus di kayu salib. Melambangkan Yesus yang menyerahkan tubuhnya dan darahnya bagi siapa? Bagi kita semua supaya kita selamat. Lanjut Kak Noel. Pinter-pinter anak sekolah minggu, senang kakak. Malam itu setelah perjamuan, Yesus pergi ke sebuah taman. Taman apa? Eden. Taman Getsemani. Ailing mendapat. Ailing. Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Dia di sana berdoa. Nah, yang jadi pertanyaan nih, siapa aja yang ikut Yesus ke taman itu? Ya murid-muridnya. Murid-muridnya siapa apa? namanya? Edward. Aiwan maju, Edward ada sebut. Edward. Oke, bentar. Edward udah nyebut. Satu nama dulu. Edward tadi udah nyebut. Simon. Siapa lagi? Ya Simon Petrus lah itu. Andreas nggak ikut. Yakobus. Siapa lagi? Yohanes. Nah, sebut Edward. Tapi 3 muridnya malah Tidur. nampak gak di belakang tuh? 3 muridnya tidak mampu ikut Tuhan Yesus berdoa. Mereka kelelahan dan mereka Kak, tidur. Edward dapat bintang dia. Dia ada jawab 3 saat. Lalu pada malam itu juga datanglah Yudas bersama dengan segerombolan orang yang membawa titik-titik dan titik-titik. Ya benar, pedang. Mereka bawa pedang dan Ini nih. Deh. tombak. Nih. Bukan. Perisai? Bukan. Apa yo? Bukan. Dalam firman kedengaran. Tuhan tercatat mereka membawa pedang dan pentung. Ada yang kena. Ya, yang buat mukul orang itu loh. Ya. Nanti baru Mereka selesai. Itu membawa mamanya tuh. pedang dan pentung. Tuh mamamu baju merah Kemudian tuh. Yudas memberi tanda orang yang harus diserahkan kepada imam-imam kepala itu dengan cara apa? Ya. Ini betul, ini pertama. Hah? Disalib, Yudas disalib. Oh iya. Tadi kau bilang apa pertama tadi? Mencium. Mencium Tuhan Yesus. Nomor 1. Lalu datanglah orang-orang itu dan Ini sampai bintang. langsung menangkap Tuhan Dah, Yesus. kau fokus dengan Lanjut, itu. Kak Noel. Lalu pada malam yang sama, ketika Yesus sedang berada di mahkamah agama, dia lagi di pengadilan, ada satu murid Yesus yang mengikuti diam-diam dari belakang. Tapi waktu orang tanya dia, kayaknya aku pernah lihat kamu deh sama dia. Enggak, aku nggak pernah ikut sama dia. Lalu dia pergi lagi ke dalam. Lalu ada orang lagi yang tanya, sepertinya kamu juga orang Galilea katanya. Bukan, saya tidak mengenal dia. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Siapa nama murid itu? Ya, Simon Ailing duluan. Ailing. Petrus. Dia menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali, betul. Sini dapat. Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Karena dia takut dihukum bersama dengan Yesus. Lalu ayam pun berkokok. Dia teringat akan perkataan Yesus dan dia sangat menyesal. Ya mungkin dia menangis ya. Dia sangat menyesal. Lanjut. Lalu keesokannya Yesus dibawa ke hadapan gubernur Romawi. Nah, ini muncul di kuis tadi siang. Gubernur Romawi itu berkuasa atas wilayah Yudea.
dalamnya ada kota Yerusalem. Siapa nama gubernur itu? Hah? Salah. Pontius Pilatus. Edward duluan, Edward. Oke, nah ini karena banyak yang benar. Nama gubernur itu adalah Pontius Pilatus. Edward dulu tadi ya. Awalnya Pilatus tidak mau menyalibkan Yesus karena dia tidak mendapati kesalahan Yesus. Kau kawat dulu tadi kan, Wad? Kau duluan tadi, Wad. Dia jawab duluan. Salibkan dia. Fokus dengan itu loh, Tempel di luar aja loh. Terpaksa menyalibkan Tuhan Yesus karena permintaan orang banyak. Lanjut. Nah, pada saat itu mereka mengenakan satu pakaian yang baru kepada Tuhan. Pakaian apa yang dikenakan kepada dia? Kain apa? Bukan. Hah? Bukan. Ayo. Hah? Jubah apa? Warna apa? Iya, benar. Jubah merah. Mereka menanggalkan pakaian Tuhan Yesus, menggantinya dengan jubah merah. Dan ada sesuatu yang ditaruh di kepalanya. Mahkota. Ya, ini semua tahu. Mereka Jadi siapa yang duluan nih? Yesus mahkota dunia. Siapa yang duluan nih? Untuk mengejek dia. Siapa yang duluan? Katanya dia raja. Kayaknya anak nih duluan tadi. Iya, dia memang Kau nggak duluan tadi, kan? Mereka mengolok-ngolok dia kau yang duluan tadi. memberikan mahkota duri. Lalu para serdadu, tentara-tentara itu dan orang-orang banyak, mereka mengapa? Ya, betul. Siapa namanya? Mengolok, Elin kesini. Betul, mereka mengolok-ngolok Tuhan Yesus dan bahkan ada yang menyiksa. Ya betul. Angka betul. Sama Lili. Mereka meludahi Tuhan Yesus. Boleh dikasih bintang ya? Lanjut Kak Noel. Nah, Yesus dipaksa berjalan keluar kota dengan memikul salibnya sendiri untuk menuju satu tempat yang disebut tempat tengkorak. Nama lainnya adalah Bukit Golgota. Ya, semuanya tahu ya, Bukit Golgota. Lalu di tengah perjalanan, karena Yesus jatuh berkali-kali, mereka memaksa ada satu orang yang mereka temui di jalan. Simon dari? Ya, mereka berdua ya. Simon dari Kirene untuk ikut memikul salib Yesus. Biar mereka Kalau pegang digambar, sendiri. Simon itu yang pakai baju biru tuh. Nah, itu ditangkap sama tentara, diseret untuk ikut memikul salib Tuhan Yesus. Akhirnya Yesus Kristus pun disalibkan di Bukit Golgota bersama dengan berapa penyamun lain? 2 penyamun lain, seorang di sisi kanan dan di sisi kirinya. Lalu setelah itu Yesus menyerahkan nyawanya. Lanjut. Nah, setelah Yesus mati, nih yang bisa jawab ya, datang seorang kaya. Orang ini kaya, terkenal dan terhormat, yang juga murid Yesus. Dia lama mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Dia juga percaya kepada Tuhan Yesus. Namanya adalah Mario. Yusuf dari Arimatea. Amerika. Arimatea. Udah betul jawab Edward tadi. Salah. Ya, Yusuf dari Arimatea. Kau udah dengar tante kan? Dia mengambil mayat Yesus, dia minta izin kepada Pilatus. Dia mengapani mayat Yesus dengan kain linen yang putih bersih. Lalu dimasukkan ke dalam suatu kubur batu di bukit. Lalu kuburannya ditutup dengan batu besar supaya tidak ada orang yang bisa mencuri mayat Yesus. Nah, ini tidak ada di sini ya. Kakak mau tanya, siapa yang ditugaskan menjaga kuburan Yesus? Iya, siapa yang tadi? Ya, tentara dapat bintang. Tentara Belanda. Ya, Mika dapat bintang ya.
Yang ditugaskan adalah tentara Romawi. Karena mereka takut murid-murid Tuhan datang mencuri mayatnya. Lanjut. Lalu pada hari yang ketiga, ketika fajar menyingsing, datanglah para wanita. Ada beberapa wanita ya, ada 3 orang. Mereka yang senantiasa ikut Tuhan Yesus kemanapun Yesus melayani. Mereka pergi ke kubur Yesus membawa cangkir. Bawa apa? Makanan. Bukan minyak wangi. Duduk kalau udah salah, duduk. Bukan. Duduk kalau udah salah. Bawa apa? Udah kalau udah salah sebut sekali dah, yang enggak gilirin lain. Bukan bawa bunga. Oh, enggak ada benar. Mereka membawa rempah-rempah untuk dipakaikan ke tubuh Tuhan Yesus supaya mayatnya tidak cepat membusuk. Akan tetapi mayat Yesus tidak ada di situ. Kuburnya telah terbuka dan katanya batu besar yang menutup kuburan tadi terguling. Lanjut, Kak Noel. Nah, ketika mereka masuk, ada siapa? Ada malaikat Tuhan yang nyalanya seperti api, katanya terang benderang. Malaikat itu memberitahu kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit. Dan kemana Yesus pergi mendahului mereka? Hah? Ke rumah. Edward ada jawab Galilea. Iya, ke Galilea. Jauh gak kira-kira dari Yerusalem ke Galilea? Jauh, lewat 2 provinsi. Bayangin, dari Yudea ke Galilea harus melewati 2 provinsi. Yesus yang baru bangkit, dia telah pergi lebih dahulu ke Galilea. Dan akhirnya malaikat itu menyuruh para wanita itu segera pergi dan memberitahu murid-murid Tuhan yang lain. Mereka pergi dengan sukacita atau duka cita? Dengan sangat sukacita, bahkan mereka kaget tidak percaya. Inilah kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah mengalahkan apa? Maut. Apalagi yang dikalahkan Tuhan Yesus? Iblis dikalahkan. Apalagi? Iblis dengan setan datang. Setan dikalahkan. Apalagi? Dosa dikalahkan. Kuasa maut kuasa maut, dosa, setan semua telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus lewat kematian dan kebangkitannya. Oke, anak-anak sekolah minggu, adik-adik semuanya, kita sudah dengar cerita firman Tuhan Minggu malam ini. Semuanya berdiri yuk. Semuanya berdiri. Oke, semuanya berdiri. Kursinya dikembalikan ke posisinya. Hadap ke tengah semua, lihat api unggunnya. Oke, sudah. Semuanya berdiri, kita mau berdoa. Bagaimana sikap doanya? Lipat tangan, tutup mata.